Sahabat Agarik, mungkin ada yang bisa mendengarkan suara saya. Mohon dikonfirmasi. Sahabat Agarik. Ya, kalau ada yang mendengarkan suara saya, mohon dikonfirmasi. Biar secepatnya kita mulai ya. Malam hari ini kita akan membahas eh, penyakit diabetes dan bagaimana cara pengobatannya dengan menggunakan produk Agarik. Silakan kalau yang sudah bisa mendengarkan suara saya, jelas atau tidak mohon dikonfirmasi ya, sahabat Agarik. Ah ya, ada Mbak Yun ya dari Jombang hadir. Suaranya sudah jelas. Oke, sambil kita nunggu, nih masih yang bergabung baru 15 orang pada malam hari ini. Silakan yang lainnya untuk dicolek-colek juga agar agar yang lain bisa ikut nimbrung juga. Nah, dicolek-colek ya. Insya Allah malam hari ini kita dalami lagi pemahaman dari produk Agaricus Brajemuril ya, dari AHD, Agaric Herbal Drink NASA, kita perdalam lagi agar kita lebih paham dan nanti lebih mudah menjualnya. Coba nanti akan sedikit saya buka tentang bagaimana cara menjual Agarik bisa lebih mudah ya, bisa lebih cepat, omsetnya naik, penghasilannya lebih banyak. Nah, sudah ada 19 orang, ayo silakan teman-temannya dicolek lagi. Ada Lamongan hadir ya. Wah, Mbak Elizabeth dari Singapura hadir, luar biasa. Ida Safari dari Lumajang hadir juga. Ada Khairul Nasa Pasuruan, sama Mas Andi Herbalis Nasa, alhamdulillah hadir juga semua. Terus Pak Tias, tak colek-colek, siap Pak Tias, dicolek-colek dulu ya. Malam hari ini kita bahas kembali bagaimana apa itu penyakit diabetes dan bagaimana cara pengobatannya dengan menggunakan agarik biar saudara-saudara kita yang sakit diabetes bisa cepat sembuh ya. Lereng Gunung Kawi, alhamdulillah hadir juga. Dewi Nasa Pacitan, alhamdulillah salam buat saudara-saudaraku di Pacitan ya. Palembang, alhamdulillah hadir juga Palembang. Nanti saya materi tidak akan banyak-banyak untuk malam hari ini dan mungkin akan kita lebih ke tanya jawabnya ya malam hari ini kita buat lebih interaktif. Nah, sudah 36 orang, alhamdulillah. Sidoarjo hadir semua, luar biasa. Ada Mbak Rofi Nasa juga hadir ya. Mbak Endah Amelia Wulandari hadir, wah, luar biasa. Surabaya hadir juga. Nah, 5 menit lagi, mungkin tidak sampai akan saya mulai ya. Silakan teman-temannya yang lain dicolek-colek semua,
biar semua bisa hadir. Karena malam hari ini produk the best-nya PT NASA akan kita bahas lagi biar lebih paham lagi ya. Bagaimana menjualnya dengan mudah, bagaimana omset kita meningkat. Nah, kita bangun trust atau kepercayaan dari konsumen terhadap produk NASA kita yang luar biasa, AHD, Agarik Herbal Drink, agar betul-betul sahabat Agarik semua dapat menikmati hasil dari omsetnya yang luar biasa dari produk ini ya. Malam hari ini alhamdulillah cuaca di ereng-ereng Bromo cukup cerah ya. Angin tidak begitu kencang, jadi insya Allah jaringan internet kita di sini cukup bagus. Lereng Gunung Kawi hadir, di sini lereng Gunung Bromo. Baik, sepertinya kita mulai ya sahabat Agarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga sahabat Agarik semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, selalu sukses, selalu yakin bahwa akan menjadi orang sukses. Selalu katakan, saya orang sukses. Saya pasti sukses. Nah, itu penting setiap hari, apakah bangun tidur atau apa, kita kepalkan tangan, saya orang sukses, itu penting. Kenapa? Agar membiasakan otak kanan kita, bawah sadar kita menyimpan ya, menyimpan dan menjadi mental block bahwa kita itu betul-betul adalah orang sukses dan pasti sukses. Ya. Baik, sahabat Agarik, kita mulai, tidak usah memperkenalkan lagi, insya Allah sahabat Agarik sudah kenal semua ya. Dan mungkin saya nanti yang harus berkenalan dengan sahabat Agarik yang lainnya. Silakan temannya dicolek-colek karena materi akan saya mulai. Dan tetap saya akan mengawali materi dari mengapa kita menjadi sakit, kenapa kita berpenyakit, ya. Berarti ketika kita sakit, ketika kita berpenyakit, tandanya tubuh kita tidak sehat. Di mana orang sehat itu adalah tidak terjadinya atau tidak timbulnya rasa sakit, tidak timbulnya gejala, ya. Jadi kita dalam kondisi segar, fit, itu adalah namanya orang sehat. Tapi ketika kita masih merasakan ada rasa sakit, ada gatal, ada panas, tandanya tubuh kita tidak sehat. Tentunya begitu ya. Nah, ternyata rasa sakit itu atau penyakit itu diawali dari beberapa penyebab dan pemicu. Ya. Tentunya penyakit ini timbul karena ada penyebabnya. Setelah ada penyebabnya, maka akan ada pemicunya, penyakit ini jadi lebih parah. Begitu sahabat Agarik ya. Pertama, ternyata orang sakit itu dari masalah pola hidup yang tidak sehat. Di mana pola hidup yang tidak sehat ini mendominasi orang menjadi sakit adalah 10%. Jadi sahabat Agarik, buatlah satu kebiasaan dalam menjaga kesehatan. Pertama dari pola makan, minum, pola istirahat atau tidur, ya. Itu berikan kebiasaan. Ketika tubuh dibiasakan dalam hal yang baik, maka pasti tubuh kita selalu sehat. Tentunya begitu. Ketika kita bangun tidur pagi-pagi dibiasakan dengan kebiasaan kamar mandi dulu, gosok gigi dulu ya. Subuh kita sholat dulu. Itu adalah satu kebiasaan dan kebutuhan sebetulnya. Setelah itu kita makan di bawah jam 7 pagi, sebelum makan dibiasakan minum dulu air putih. Kenapa sebelum makan kita harus minum air putih? Agar
saluran pencernaan kita itu betul-betul sudah siap untuk dimasuki makanan, sahabat agarik. Jadi ketika makanan masuk itu licin ya, licin, mudah masuknya, mudah dicernanya. Jadi salah satu penyebab orang sakit mah itu adalah dari pola makan yang mana kadang karena saking laparnya, wah langsung ngambil nasi, langsung makan tanpa minum dulu. Itu bisa menyebabkan penyakit mah atau penyakit di lambung atau penyakit di sistem pencernaan ya. Nah, karena dari pencernaan ini pasti akan menjalar ke penyakit-penyakit yang lainnya. Ketika pencernaan kita sistem penyerapannya tidak bagus, banyak flek kotoran di dinding usus, banyak flek kotoran di dinding lambung, ya tentunya akan menjadi sumber awal dari berbagai macam penyakit ya. Jadi penyakit itu ada penyebab dari dalam, ada penyebab dari luar. Nah, dari dalam itu dari apa yang kita makan, dari apa yang kita minum. Dari luar itu bisa dari kesandung, terjatuh, kecelakaan, itu dari luar. Atau dari faktor pikiran. Faktor pikiran pasti dari luar ya. Masuk lewat pikiran, karena banyak pikiran, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, akhirnya organ tubuh kita rusak dan menjadi sakit. Begitu ya sahabat agarik. Jadi jaga pola hidup ya, dari makan, minum itu yang sehat dalam satu hari sampai 3 liter itu sehat ya. Tapi itu pun tergantung kondisi postur tubuh orangnya, kalau gemuk mungkin lebih banyak ya. Terus dari pola tidur, biasakan tidur di bawah jam 10 malam. Kalau bisa di awal itu jam 9 kita sudah tidur. Kenapa? Agar kita tidak melewatkan proses yang luar biasa di tubuh kita, yaitu proses detoksifikasi tubuh. Di mana fungsi hati mengeluarkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Ya, dikeluarkan, dibuang. Nah, jadi ketika kita begadang pasti akan melewatkan proses yang luar biasa yang namanya detoksifikasi racun dari fungsi hati. Dan yang kedua ternyata yang menyebabkan orang sakit itu tadi dari masalah pikiran, berarti faktornya dari luar. Ya, pikiran bisa dari permasalahan-permasalahan dengan saudara, dengan orang lain. Nah, jadi selalu berpikirlah yang positif. Gitu. Jadi rubah pikiran. Nah, kita sering mengatakan, ayo rubah pola pikir. Bagaimana sih cara merubah pola pikir? Cara merubah pola pikir itu hanya tinggal mengganti. Ketika dulu kita sering berpikir buruk sama orang, ketika kita sering berpikir negatif, nah itu diganti. Besok takut tidak punya uang. Nah, itu satu pikiran yang negatif. Contohnya begitu. Kita ganti. Saya yakin besok Allah pasti ngasih rezeki yang namanya uang. Karena Allah menciptakan saya tuh plus dengan memberikan rezekinya. Mungkin itu yang harus dirubah. Kayak kita besok mau prospek nih. Aduh, takut ditolak. Nah, itu jangan dulu kita berpikir takut ditolak. Jadi ketika timbul pikiran itu cepat ganti. Saya pasti tidak akan ditolak besok. Ya. Jadi ketika sebelum berangkat kita sudah berpikir takut ditolak, itu pasti akan ditolak. Kenapa? Karena kata Allah, aku tergantung prasangka umatku. Ketika kita berprasangka takut ditolak, maka sama Allah dikabulkan. Besok itu pasti ditolak ketika presentasi. Produknya ditolak. Paham ya sahabat agarik ya? Jadi untuk kita jadi orang sukses itu jauhi bahkan buang ganti pikiran-pikiran negatif dengan selalu berpikir yang positif. Ya, 1000 kali kita ditolak, semangat tetap bertahan. Ya, selalu berpikir yang positif. Hal yang wajar kok ditolak itu. Ya, tetapi ketika kita sebelum berangkat sudah mempersiapkan pikiran kita, saya tidak akan pernah ditolak. Orang ini yang saya datangi tidak akan ditolak. Jadi sebelumnya ada satu cabang keilmuan juga ya. Dari mulai ada hipnotis dirubah menjadi hipnosis. Telepati dirubah menjadi telepatis. Nah, ini masalah pikiran ya, sahabat agarik, karena memang perlu saya sampaikan ini.
Jadi ketika sebelum kita berangkat menemui calon yang konsumen yang mau kita prospek, kirim telepati dengan pikiran kita. Ketika manusia berpikir, maka sesungguhnya orang itu sedang menulis pesan. Ya. Lalu pesan itu akan berangkat dengan gelombang apa? Dengan gelombang transversal yang dikeluarkan oleh otak kita. Jadi ternyata otak manusia itu menurut para ahli gelombangnya sama dengan gelombang handphone. Jenisnya transversal. Jadi ketika kita berpikir besok saya akan datang ke rumah kamu dan saya akan memberikan kabar yang baik yang mana saya sudah bergabung di perusahaan yang luar biasa dan saya memiliki produk yang luar biasa yang mana besok produk ini akan saya bedah, akan saya beritahukan sama kamu. Dan saya yakin kamu tidak akan menolak saya. Nah seperti itu sahabat Agarik. Lalu kirimkan, sebut namanya. Itu pasti akan nyampe, cuma meskipun nyampenya baru abstrak ya. Kok aku jadi inget ini ya, kok aku inget Furqon ya. Nah begitu. Ketika setelah itu kita telepon, besok ada di rumah enggak? Saya mau ke rumahnya, sampean mas, contoh begitu. Atau kita telepon dulu, udah gitu kita telepati. Itu pasti ketika nyampe kita ke sana penerimaannya bagus, langsung sinkron, langsung insya Allah deal. Ya, begitu ya sahabat Agarik ya. Dan yang ketiga yang menyebabkan orang menjadi sakit itu adalah dari masalah manajemen emosional. Jadi ketika kita sudah banyak pikiran, emosional itu dari dalam. Kita salah menerimanya, salah memahaminya, akhirnya timbul emosi. Ya. Dan ternyata emosi sendiri ada emosi yang buruk ya marah-marah, emosi yang baik ketika tersenyum, tertawa itu emosi yang baik. Ketika sedih ya orang emosinya menangis dan emosi sedih dengan marah itu bisa berbarengan. Ya, ketika dia sangat sakit hati jadi marah sambil nangis itu malah lebih berbahaya karena akan mengganggu ketidakseimbangan sistem hormon jika itu terjadi berkali-kali. Akhirnya kita akan menjadi orang yang selalu merasa susah terus. Ketika orang selalu merasa susah, berarti dia orang itu tidak punya keyakinan tentang Tuhannya, tentang kepada Allah. Berarti dia tidak Allahus Somad, tidak menggantungkan dirinya kepada Allah. Begitu ya sahabat Agarik. Jadi ketika kita datang pikiran yang negatif, segera kita rubah agar tidak terjadi yang namanya emosi. Ya, setuju ya sahabat Agarik ya. Dan yang terakhir ternyata yang menjadikan seseorang itu sakit dan bisa parah sekali sakitnya itu adalah dari masalah spiritual atau penyakit hati. Penyakit hati ini sangat sulit obatnya. Ketika seseorang sudah sangat sakit hatinya dan dia terlalu tenggelam di dalam sakit hatinya, ya, merasa sendirian, padahal sebetulnya ketika kita disakiti oleh seseorang ada tempat konsultasi kita ya langsung saja sama Allah. Ceritakan keluh kesah kita sama Allah. Nah, terus ingin mencari jalan keluar, pilih orang yang bisa diajak ngobrol dan bisa sedikitnya memberikan solusi. Jangan dipendam sendiri dan jangan sampai salah kita konsultasi kepada orang. Ya, cari orang yang bisa kita percaya, orang itu bisa menjaga kerahasiaan permasalahan, lalu sampaikan dan minta solusinya. Nah, tetapi tetap kita harus konsultasi juga kepada Allah. Ya, begitu ya sahabat Agarik. Baik kita lanjutkan. Dan ketika permasalahan di dalam tubuh mulai muncul, ya dari 4 faktor tadi, maka orang bisa mengidap berbagai macam penyakit. Dari yang stroke mungkin ya, diabetes mellitus, sakit liver, gagal ginjal, berbagai jenis penyakit kanker, penyakit kulit, osteoporosis, dan banyak lagi penyakit yang lainnya. Ya, jadi dari 4 faktor itu pasti akan menimbulkan yang namanya penyakit. Terus di dalam tubuh kita itu penyakit diawali dari apa? Tadi saya sudah katakan diawali dari masalah sistem pencernaan. Karena kata Nabi Muhammad, sesungguhnya awal penyakit itu dari perut. Nah,
maka berobatlah dengan cara berpuasa. Puasa dari makanan dan minuman yang bikin sakit. Maksudnya puasa dari pemicu-pemicu penyakit. Karena penyebab penyakitnya sudah ada. Jauhi pemicunya agar tidak lebih parah penyakitnya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi biasakan perut kita diisi pagi sebelum berangkat kerja itu makan dulu. Dan jangan makan lebih dari jam 7 malam. Kecuali memang kepepet. Silakan, tapi tidak boleh terlalu sering ya. Karena yang terlalu sering itu yang berbahaya. Nah, tentunya kita harus memahami juga apa itu darah. Tetap akan saya bahas lagi meskipun sudah berkali-kali saya bahas. Apa itu darah? Darah itu adalah cairan yang ada di dalam tubuh tersusun dari komponen sel darah merah, sel darah putih, dan plasma darah. Ya. Fungsi darah itu sebagai transportasi sari makanan. Tentunya sari makanan yang diambil dari sistem pencernaan. Terus sebagai transportasi oksigen atau O2 dari hasil pernapasan kita. Ya. Terus sebagai transportasi CO2 untuk dibuang, dikeluarkan. Terus sebagai transportasi air dan banyak lagi. Nutrisi, vitamin, wah semuanya ya. Yang kedua, fungsi darah itu sebagai termoregulasi atau yang mengatur suhu tubuh atau yang memberikan indikasi tubuh kita itu sehat dan tidak, ya, termoregulasi itu. Ketika tubuh kita meningkat suhunya, tandanya di dalam tubuh kita ada peradangan yang bisa disebabkan oleh kuman, virus atau bakteri. Ya, dan itu di dalam darah. Pasti kumannya ada di darah, virusnya ada di darah. Yang menyebabkan terjadi peradangan pada organ tubuh ya. Seperti itu ya sahabat agarik. Jadi ketika tubuh kita panas, oh tandanya berarti di situ ada permasalahan infeksi atau ada peradangan ya sahabat agarik. Terus yang ketiga, darah itu memiliki fungsi sebagai sistem homeostasis tubuh, di mana sistem yang mengatur keseimbangan zat di dalam tubuh kita. Mengatur pH tubuh, keasaman tubuh, ya. Atau sistem homeostasis itu disebut juga sebagai sistem otomatik tubuh, ya. Di mana tubuh kita itu melakukan gerakan, jantung kita berdetak secara otomatis, ginjal kita otomatis menyaring racun, fungsi hati kita otomatis menyaring racun. Paru-paru kita bernapas secara otomatis, itu yang luar biasa ya. Dan itu adalah bagian daripada fungsi darah. Ketika tidak ada darah, jantung apakah akan berdetak? Tidak. Ya. Dan yang keempat, fungsi darah itu sebagai imunologi atau pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Nah, jadi ketika di dalam tubuh kita ada bakteri, maka sel darah putih atau leukosit itu akan meningkatkan jumlahnya untuk menyerang virus atau kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh dan itu adalah otomatis. Tetapi ketika kita salah memberikan makanan kepada tubuh kita, salah memberikan makanan untuk sel yang menjaga tubuh kita, bisa jadi selnya marah dan berubah. Akhirnya mutan, bisa jadi virus kanker. Mengerikan kan? Jadi setiap mau makan, sahabat agarik diniatkan. Ya Allah, saya mau ngasih makan makhlukmu yang kecil-kecil di dalam tubuh ini yang namanya sel. Berikan kesehatan kepada mereka agar mereka secara syariat dapat membantu dan menjaga kekebalan tubuh ini. Amin. Enak ya. Baik, kita lanjutkan. Dan ketika darah kita tidak sehat, pasti tentunya di dalam darah ini akan membawa banyak kotoran, gumpalan, bisa kolesterol, bisa asam urat. Nah, itu ya. Ketika pencernaan kita tidak sehat, itu yang bisa terjadi. Akhirnya kita punya penyakit asam urat, kita punya penyakit kolesterol. Kolesterolnya nyumbat di jantung, nyumbat di otak, akhirnya jadi penyakit baru di dalam tubuh kita. Ada stroke, serangan jantung, ya, dimana ketika sel darah tidak normal pasti akan menimbulkan banyak penyakit dan tentunya itu jenis-jenis penyakit degeneratif. Tapi malam ini saya akan membahas
yang namanya penyakit diabetes. Ya. Jadi ketika peredaran darah kita tidak bagus, pasti akan banyak terjadi penyumbatan di dalam pembuluh darah kita ya sahabat agarik. Nah, ketika menyumbatnya di otak dan di bagian-bagian tertentu, itu bisa menyebabkan banyak penyakit, macam-macam penyakit. Ya. Salah satunya adalah di dalam darah itu adalah diabetic blood. Jadi kondisi sel darah merah kita itu menjadi gepeng-gepeng, sahabat agarik, tengahnya itu bisa bolong-bolong karena memang kandungan gula di dalam darah kita tinggi. Ya. Ketika kandungan gula di dalam darah kita tinggi, maka sel darah merah kita ini usianya itu hanya sebentar, cepat mati sel darah merah kita ya. Ketika sel darah merah kita di dalam tubuh banyak yang mati, tentunya akan terjadi banyak perubahan pada organ. Karena tadi salah satunya darah itu yang membawa sari makanan. Nah, kalau terlalu banyak gula di dalam darah, maka sari makanan ini sulit untuk ditangkap oleh otot, oleh organ tubuh, oleh otak. Karena terlalu banyak kadar gula di dalam darah. Ya. Saraf pun akan terganggu. Jadi dari diabetes ini banyak sekali ya efek selanjutnya. Jadi dari diabetes itu bisa terjadi luka diabetes. Dari luka itu bisa terjadi kerusakan pada organ ginjal. Rata-rata orang yang sakit diabetes pasti akan larinya tidak jauh ke gagal ginjal. Dari gagal ginjal, ketika seseorang sudah terjadi gagal ginjal, maka ginjal akan sulit memisahkan air dan darah. Kenapa? Karena terlalu banyak gula di dalam darah. Akhirnya di dalam darah banyak air, terus darah ini masuk ke jantung, jantungnya berat memompa darah, akhirnya bisa jadi gagal jantung. Jadi dari diabetes ini akan menyebar, menimbulkan penyakit-penyakit baru jika tidak diobati, ditanggulangi secara baik. Nah, terus perlu diketahui, sahabat agarik, mungkin kalau ada konsumennya atau pasiennya yang sakit diabetes, anjurkan kepada mereka jangan sampai tidur di bawah jam 12 siang. Jadi orang-orang yang mengidap diabetes tidur di bawah jam 12 siang, hati-hati nanti gulanya masuk ke dalam mata, ke retina mata dan bisa sampai terjadi kebutaan akibat diabetes. Ya, mereka siang hari kalau ingin tidur, betul-betul ingin tidur, boleh, tetapi setelah lewat jam 12 siang, 1 jam saja tidurnya, jangan lama-lama. Ya, dimana diabetes itu ditandai dari sering pipis. Jadi siang malam itu pipisnya sering. Itu adalah tanda-tanda gejala awal dari diabetes. Ya, haus terus, lapar terus, baru bangun tidur sudah ngantuk lagi, loyo, lemes ya. Nah, itu adalah gejala-gejala dari kencing manis. Setelah itu kadang timbul gatal-gatal di dalam tubuh. Wah, berarti ini gula sudah naik ke jaringan kulit epidermis. Ya, udah banyak sekali gula ini masuk ke jaringan-jaringan ketika sudah menimbulkan gatal. Dan yang berbahaya adalah ketika terjadi luka pada diabetes ini akan terjadi yang namanya luka gangren, di mana luka gangren ini sulit untuk diobati. Bahkan bisa sampai dianjurkan atau diberikan terapinya itu tindakannya harus amputasi. Jangan sampai ya kita sakit diabetes dan mengerikan. Untuk itu mari kita jaga kondisi tubuh kita, bukan tidak boleh banyak atau minum gula ya, tapi Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi ketika kita suka yang manis ya silakan, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi kalau kita terlalu berlebihan pasti akan ada efek yang tidak baik bagi tubuh kita atau bagi kehidupan kita ya sahabat agarik. Dan di laki-laki ketika sudah mengidap diabetes itu bisa terjadi yang namanya impotensi. Dari ejakulasi dulu, ejakulasi dini, selanjutnya bisa impoten atau betul-betul tidak bisa
melakukan hubungan suami istri. Ya, nah itu kan suatu hal yang mengerikan ya bagi seorang laki-laki. Tidak jantan lagi bahasanya mungkin seperti itu ya sahabat Agarik. Jadi untuk itu kembali lagi saya ingatkan mari kita jaga tubuh kita dengan selalu mengkonsumsi yang baik-baik, yang sehat-sehat. Ya, tentunya makanan yang sehat itu ditunjang juga dari mana kita menghasilkan makanan itu sahabat Agarik. Uangnya dari hasil apa untuk membeli makanan itu. Ya, jadi maksud saya kita cari rezeki yang halal, insya Allah jadi makanan yang baik untuk tubuh kita, pasti tubuh kita jauh dari penyakit. Ketika tubuh kita diberikan makanan-makanan dari hasil yang baik. Ya, tadi itu saya sempat bertemu dengan pasien saya yang kebetulan seorang guru madrasah, sakit kanker payudara beliau, dan beliau cerita waktu ngajar katanya muridnya tahun yang kemarin itu bagus-bagus gitu, cepet sekali belajarnya. Tapi muridnya yang kesini kok sudah diajarin tuh sulit masuk. Akhirnya guru ini melakukan penelitian, anak ini anak siapa? Ternyata akhirnya guru ini paham. Oh orang tua anak yang ini pekerjaannya mohon maaf kalau saya sebutkan ini memang suka maling. Berarti anaknya sering dikasih dari makanan-makanan yang hasil maling. Ya. Makanya ketika diajarin pun sulit otaknya menerima. Itu contoh ya. Karena ketika kita memberikan makanan yang tidak baik hasil menipu nanti akan jadi darah penipu, akan jadi daging penipu dan otaknya pun anak itu pasti menipu. Nauzubillah min dzalik ya. Begitupun tubuh kita, ketika tubuh kita berikan makanan-makanan dari hasil yang tidak halal, pasti akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Ya, ini hanya masukan saja ya sahabat Agarik. Selain kita menjaga makanan, jaga juga sumber makanan itu dari mana. Bagaimana cara mencegahnya? Nah ya, bagaimana sih cara mencegahnya agar kita tidak punya penyakit yang namanya diabetes. Jadi setiap penyakit itu bisa diobati, bisa dicegah sejak dini, sahabat. Ya, memang betul di dunia medis dikatakan bahwa seseorang yang sudah mengidap diabetes itu tidak bisa sembuh. Seumur hidup harus minum obat. Tetapi saya yakin dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, li kulli da'in dawaun, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi ketika Allah menurunkan penyakit tanpa dengan obatnya, berarti Allah zolim, tidak Rahman Rahim ya. Padahal Allah itu Bismillahirrahmanirrahim, Maha Rahman Rahim. Yakin saya Allah itu memberikan juga obat untuk mengobati diabetes ini. Nah, tinggal kita manusia yang diberikan akal, diberikan pikiran, bagaimana mencari obat itu sampai ketemu, dan sehingga orang-orang yang mengidap penyakit diabetes itu bisa sembuh. Begitu ya sahabat Agarik ya. Jadi ketika kita ada gejala-gejala seperti tadi yang saya katakan, sering pipis, sering ngantuk, lapar terus, ya badan lemes, nah secepatnya lakukan pemeriksaan sejak dini. Cek gula darahnya, jangan-jangan gula darah kita tinggi. Tetapi kita jangan jadi parno ya, ketika pipis sering, tapi ternyata enggak ngantuan, enggak lapar terus, enggak haus terus, ya mungkin ada penyakit lain. Tapi alangkah baiknya dilakukan pemeriksaan. Meskipun saya paham sih ya, kalau orang Indonesia itu pada males untuk periksa. Kenapa? Nanti ketahuan penyakit saya. Nah yang memang diperiksa itu biar kita tahu kan penyakitnya. Nanti kalau sudah ketahuan penyakit saya jadi mikirnya. Ketika penyakitnya sudah ketahuan itu jangan mikir, cari obatnya, berobat, insya Allah sembuh lagi. Karena ketika penyakit diabetes sudah diketahuinya udah parah, itu sulit sekali. Dimana ketika gula darah seseorang sangat tinggi di atas 600, 700 itu bisa koma. Ya, mengerikan kan? Koma tidak bangun-bangun sudah, tidak sadarkan diri. Tetapi gula darah pun ketika rendah sekali bisa pingsan. Nah, ternyata kadar gula di dalam tubuh kita itu harus seimbang. Dimana ketika kita melakukan pemeriksaan gula darah bebas, gula darah kita itu di bawah 200. Indikatornya
itu masih aman. Ya, sahabat agarik. Lalu setiap penyakit itu dapat disembuhkan jika diketahui sejak dini penyakitnya ya. Obati penyakit sejak dini sebelum menjadi lebih parah. Insya Allah penyakitnya pasti sembuh. Apa obatnya? Nah, kita di PT NASA Natural Nusantara memiliki produk yang luar biasa, yaitu Agaric Herbal Drink. Salah satunya kandungan yang ada pada Agaric Herbal Drink itu adalah dapat mengobati penyakit kencing manis, insya Allah bisa sampai sembuh. Ya, nanti akan kita bahas lebih jauh. Nah, jadi ternyata ada obatnya kencing manis itu. Ya, di mana di dalam Agaric Herbal Drink ini ada kandungan yang namanya Agaricus blazemuril atau ABM. Jadi Agaricus blazemuril ini berasal dari sebuah kota yang bernama Cidade, Sao Paulo, Brazil, di mana disebut dengan nama Cogumelo do Sol atau Cogumelo de Deus. Atau juga disebut juga kalau di Cina itu Juju Angtiang. Nah, itu nama jamur Agaricus blazemuril di Cina ya. Juga disebut juga dengan Himemat Sutake. Nah, atau itu dalam bahasa Jepang disebut Hemima Sutake ya di Jepang. Jadi jamur yang masih keluarga dekat dengan jamur shiitake atau Latinus edodes ya. Yakni sama dalam satu famili Agaricusae. Jadi pada tahun 1960 seorang peneliti Jepang bernama Takatoshi Furumoto ini mengirimkan jamur Agaricus blazemuril ini ke Jepang untuk dievaluasi dan terpengaruh oleh kondisi iklim lingkungan yang ekstrim. Maksudnya di Brazil kan dengan Jepang itu berbeda. Ketika ditanam di Jepang bisa tidak tumbuh. Nah, maksudnya begitu ya. Jadi dari mulai bulan April itu sangat sulit untuk tumbuh secara alami ya. Jadi jamur ini dari mulai bulan April itu kan mulai panas ya. Itu sangat sulit sekali untuk tumbuh secara alami sehingga sangat sulit ditemukan di alam. Nah, ketika diteliti bisa enggak ditanam dan setiap kapanpun bisa dipanen, maksudnya begitu. Ternyata bisa ya, dan salah satunya di Indonesia yang memiliki lisensi pengembangan dari jamur Agaricus blazemuril itu adalah pabrik yang membuat Agaricus blazemuril, yaitu PT Asimas. Ya, ada di Lawang sini dari rumah saya tidak jauh, sekitar 10 kilo ya dari rumah saya sampai ke pabrik. Jadi di Indonesia itu hanya satu-satunya PT Asimas yang memiliki lisensi untuk membudidayakan jamur Agaricus blazemuril. Tentunya yang namanya agarik itu tidak akan ada yang palsu, tidak ada yang bisa memalsu. Karena bahannya itu satu-satunya hanya PT Asimas yang punya. Ya. Yang mana setelah ditemukannya jamur ini, maka ada harapan baru bagi para penderita penyakit degeneratif, penyakit kanker, sakit jantung, sakit stroke, diabetes ini, tuh, ya. Kenapa? Karena di dalam Agaricus blazemuril ini memiliki kandungan yang luar biasa yang dapat menghancurkan perlengketan antar sel darah, di mana dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Ini hasil penelitian dari Universitas Farmasi Tokyo, Laboratorium Pusat Kanker Nasional. Di dalamnya ada kandungan yang namanya beta-deglukan, di mana beta-deglukan itu memiliki fungsi yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Mekanisme kerjanya adalah merangsang non-spesifik sistem kekebalan, menstimulasi mekanisme pertahanan dengan mengaktifkan dan meningkatkan jumlah sel efektor, seperti makrofag, limfosit, dan sel NK. Terus apakah bisa dipakai mengobati orang sakit diabetes? Sangat bisa. Kenapa? Makanya di sini dikatakan sangat ampuh untuk diabetes. Apa sih diabetes itu? Diabetes adalah suatu sindrom metabolik kronik dengan ditandai tingginya kadar gula di dalam darah. Jadi diabetes ini adalah penyakit hormon, ya. Kenapa penyakit diabetes ini keturunan? Karena memang penyakit hormonal. Dan kita
keturunan siapa? Keturunan bapak ibu yang hormonnya dari bapak ibu ya. Ketika ibu kita atau bapak kita pernah mengidap penyakit diabetes, hati-hati kita sebagai anaknya bisa saja terjadi penyakit yang namanya diabetes. Caranya putus mata rantai itu dengan tidak makan atau dengan pola hidup yang tidak sama dengan orang tua kita. Orang tua kita hobinya senang minum kopi, teh, gula. Nah, kita coba tidak minum itu atau kalaupun minum tidak banyak, ya. Jadi memutus mata rantainya seperti itu. Orang tua kita hobinya begadang, nah kita jangan suka begadang kalau tidak ada artinya, ya. Di mana diabetes ini ada dua tipe, ya. Diabetes tipe 1 adalah kurangnya produksi hormon pereduksi gula yang disebabkan oleh rusaknya sel B pankreas. Dan ini akan menjadi penyakit autoimun atau idiopatik. Jadi kenapa kok gula darah ini tinggi di dalam darah? Ya, karena ada kerusakan ya, atau kurangnya produksi hormon pereduksi gula yang disebabkan oleh rusaknya sel B pankreas. Jadi di dalam pankreas kita tuh ada yang namanya sel B, sel beta pankreas. Sel beta ini bekerja untuk membentuk hormon insulin, sahabat agarik. Jadi ketika sel betanya banyak yang mati, ya akibatnya tidak terbentuk atau tidak terproduksinya hormon insulin. Di mana fungsi daripada insulin itu adalah untuk membakar kadar gula dirubah menjadi tenaga. Ya, itu bagian daripada metabolisme tubuh. Jadi gula itu bagian daripada metabolisme tubuh, tetapi ketika berlebih itu jadi masalah. Kenapa berlebih? Karena pankreas kita tidak bisa memproduksi insulin diakibatkan dari rusaknya sel B pankreas, sel beta pankreas. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, salah satunya tadi ya, kalau saya kembalikan lagi ke atas, ada kandungan beta deglukan pada kandungan Agaricus blazemuril, ya, atau di Agaric helbaldring itu ada kandungan beta deglukan, di mana mekanisme kerja beta deglukan itu dapat merangsang non-spesifik sistem kekebalan, menstimulasi mekanisme pertahanan dengan mengaktifkan dan meningkatkan jumlah sel efektor. Jadi kandungan beta deglukan itu dapat menghidupkan kembali sel-sel pada pankreas kita. Sehingga pankreas dapat kembali memproduksi hormon insulin. Mungkin seperti itu maksudnya ya, sahabat agarik. Di sini saya hanya coba menerangkan sedikit menjelaskan. Ya meskipun itu kemarin sudah dilakukan juga penelitiannya oleh PT Asimas di UGM dan hasil penelitiannya sudah keluar juga, di mana Agaricus blazemuril atau Agaric helbaldring ini betul-betul memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar gula dengan menghidupkan kembali sel-sel beta yang banyak mati di dalam pankreas. Itu sudah ada hasil penelitiannya, jurnalnya sudah ada ya sahabat Agaric. Cuma tidak sulit saya tampilkan di sini karena jurnalnya tebal sekali, kebetulan saya punya. Terus diabetes ini ada yang namanya tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 itu adalah diabetes yang disebabkan karena kurangnya produksi hormon pereduksi gula dalam tubuh atau sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap hormon tersebut atau terjadi resistensi, ya. Di mana pankreas itu melepaskan insulin ya ke aliran darah. Terus di situ insulin ini akan membakar kadar gula atau seperti ini ilustrasinya. Ketika seseorang terjadi obesitas secara genetik dan faktor lain menyebabkan resistensi insulin itu, jadi resistensi insulin itu bisa diakibatkan dari kegemukan ya atau faktor genetik keturunan. Nah,
Terus sel tubuh tidak dapat menggunakan glukosa akibat resistensi insulin. Nah, jadi sel tubuh ini tidak dapat menggunakan gula akibat dari insulinnya itu sedikit atau insulinnya itu betul-betul tidak ada. Karena pankreasnya tidak menghasilkan insulin. Nah, akhirnya insulin ketika dilepaskan pankreas ketika masih ada itu peningkatan glukosa di aliran darah malah meningkat. Kenapa? Karena sel-selnya tadi terjadi resistensi, ya. Jadi selnya itu kurang sensitif, ya. Sel betanya itu tidak sensitif untuk ngambil kadar gula dibakar menjadi tenaga di dalam tubuh kita. Akhirnya gula darah di dalam tubuh kita meningkat dan biasanya secara medis dokter akan memberikan injek insulin, ya, karena insulin alaminya tidak ada, akhirnya diinjek insulin buatan, ya, seperti itu sahabat Agarik. Apa sih beta deglukan gitu? Di dalam Agaricus blasemuril itu ada kandungan beta deglukan dan juga mengandung yang namanya karbon kuadriklorik. Nah, di sini jamur dewa mengandung substansi B beta deglukan yang sangat tinggi, khususnya senyawa 1,3 dan 1,6 beta deglukan yang memegang peranan penting sebagai anti kanker juga dan imunulator, ya. Terus ini hasil penelitian Ohno tahun 2001, Cihara 1992. Jamur dewa hasil budidaya asimas telah diteliti di National Formosa University Taiwan dan menunjukkan hasil bahwa kandungan beta deglukan sebanyak 53,5%, tinggi juga ya, dengan total glukan sebanyak 72,35% dari sampel yang dikirim untuk diuji tersebut, kandungan 1,3 beta deglukan sebesar 16,1%-nya, ya. Sehingga keduanya merupakan senyawa anti kanker dan perangsang peningkatan sistem kekebalan tubuh. Jadi sel beta ini salah satunya yang memperbaiki fungsi kerja pankreas untuk bisa menghancurkan kandungan kadar gula di dalam darah dirubah menjadi energi atau dibakar, bukan menghancurkan, ya. Apa sih kandungan zat biokimia penting yang ada pada jamur Agaricus blasemuril ini? Itu di dalamnya ada air, ada protein, ada lemak, ada serat, ada karbon, ya. Ada fosfor, ada besi, ada kalsium, vitamin B1, vitamin B2, ergosterol, ada niacin kandungannya. Terus ada kandungan polisakarida. Nah, ini penting sekali. Dan kandungan polisakarida itu kurang lebih 38,4 gram dari per 100 gram jamur, ya. Terus kandungan beta deglukan tadi, protein, banyak lagi. Ada magnesium juga, ada iron atau Fe atau zat besi, ya. Meskipun sedikit, kandungannya sedikit, tetapi ada. Magnesiumnya 0,054 miligram. Ya. Terus apa sih efek farmakologi dari jamur Agaricus blasemuril ini? Salah satunya adalah mereduksi gula di dalam darah. Jadi polisakarida, sel beta deglukannya senyawa protein, polisakarida senyawa RNA. Jadi karena ada kandungannya polisakarida tadi, ada kandungannya beta deglukan tadi, ya. Jadi berpengaruh juga untuk menurunkan tekanan, mereduksi kolesterol juga, mengurangi arteriosklerosis, berarti mengobati masalah di jantung juga, peredaran darah di jantung. Terus memperbaiki kekakuan pada pembuluh darah arteri. Nah, maksudnya jadi gerak peristaltik pembuluh darahnya menjadi lebih bagus, ya. Itu adalah dari satu bahan agarik saja. Terus ada rosella. Rosella memiliki antioksidan tinggi, ya, yang luar biasa, ya. Saya yakin sahabat agarik sudah paham semua nih. Vitamin C-nya dosisnya cukup tinggi, megadosis, ya. Terus ada kandungan yang namanya stevia. Kita tahu stevia itu salah satu yang dapat mencegah diabetes dan dapat mengobati.
Kenapa? Karena ternyata rasa manis dari bunga stevia itu bukan dari gula, tetapi dari adanya kandungan steviosida, stepsol ya atau softfrost yang terkandung pada daun stevia ini dapat mencegah diabetes tipe 2. Jadi ketika seseorang yang sudah diabetes, itu diabetes tipe 1 itu tidak akan naik menjadi diabetes tipe 2. Nah itu luar biasanya. Jadi orang sakit diabetes itu insya Allah tidak akan naik ke tipe 2 kalau baru tipe 1 dan bisa cepat sembuh ya. Terus sebagai anti peradangan juga daun stevia ini, itulah yang luar biasa ya. Bisa menurunkan tensi darah juga, antibakteri, anti jamur tuh. Wah. Terus ada kandungan propolis di dalam eh, agaricus herbal drink ini ya. Di agaric herbal drink ini ada kandungan propolis, di mana propolis sendiri dapat membantu mengobati luka-luka gangren. Salah satunya luka diabetes tadi ya. Di mana propolis itu dapat mempercepat penyembuhan luka dengan mempercepat pertumbuhan sel-sel yang baru. Nah itu yang luar biasa. Jadi orang yang luka diabetes sangat cocok minum agaric herbal drink. Terus ada kandungan daun sirsak ya, di mana di dalam daun sirsak itu ada senyawa fitokimia yang dipastikan berkhasiat untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi memiliki berbagai manfaat, pengobatan salah satunya untuk batu empedu, sembelit, asam urat, karena salah satu dari penyakit diabetes ini akan menimbulkan banyak penyakit. Nah jadi ketika kita minum agaricus brazimulir atau kita minum agaric herbal drink ya yang di dalamnya sudah ada daun sirsak, itu berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita insya Allah pasti ikut sembuh. Diabetesnya ikut sembuh. Kenapa? Karena daun sirsak ini memiliki anti kejang, antibakteri, penyebab orang sakit diabetes menjadi luka karena adanya bakteri ya. Terus orang yang sakit diabetes itu pasti sarafnya lemah. Nah di sini daun sirsak punya peranan dapat menguatkan sistem saraf juga. Nah jadi ternyata semuanya bisa terbantu, saling membantu dari bahan-bahan yang ada di dalam agaric herbal drink. Sehingga penyakit diabetes ini penyakitnya gejalanya bisa sedikit-sedikit hilang, lalu penyakitnya insya Allah ikut sembuh. Itu yang luar biasa ya sahabat agaric. Dan ini izinnya, jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa agaric herbal drink NASA itu adalah sebagai cairan obat dalam. Jadi bukan suplemen, memang agaric itu betul-betul obat ya sahabat agaric. Di mana fungsinya itu yang pertama agaric itu akan membersihkan darah, meregenerasi sel darah, menyeimbangkan metabolisme, meningkatkan imunitas sebagai antioksidan, meremajakan organ tubuh. Bagaimana sih cara mekanisme kerjanya agaric herbal drink di dalam tubuh kita? Nah, kerjanya itu agaric ketika diminum, diserap ya lewat sistem pencernaan kita itu kurang dari 1 jam, nanti akan masuk ke dalam darah. Sahabat agaric akan menormalkan kerja metabolisme tubuh, di mana terjadi proses penyembuhan degeneratif di dalam tubuh. Ya. Nah, selanjutnya akan memperbaiki kerja sistem endokrin. Kerja sistem endokrin itu adalah kerja kelenjar dan saraf menjadi lebih respect. Nah, jadi kelenjarnya menghasilkan hormon. Insulin itu adalah hormon, ya, hormon insulin. Jadi luar biasa ya, gitu. Semua sistem hormonal menjadi seimbang, terjadi regenerasi sel, daya imun meningkat. Tubuh lebih sehat dan terlihat lebih muda 10 tahun. Luar biasa ya sahabat agaric, kembali muda dan sehat. Nah, bagaimana cara mengkonsumsi dan menyimpan produk agaric herbal drink? Jadi cara mengkonsumsinya itu mudah, untuk pengobatan minum sehari 3 kali 1 saset per hari, mencegah itu cukup 1 saset per hari. Caranya campurkan 1 saset agaric herbal drink dengan 200 ml air mineral, minum 30 menit sebelum atau sesudah makan. Ya, jadi untuk sahabat agaric yang memiliki penyakit asam lambung, mungkin
bisa minum dulu air putih hangat, setelah itu makan, setelah makan minum agarik. Nah, nanti efek dari detoksifikasi dan healing krisisnya tidak terlalu terasa ya sahabat agarik. Jadi tidak begitu terasa kuat. Nah, itu yang luar biasa. Baik, kita sudah materi itu sudah cukup. Ya, materinya sudah cukup. Nah, mungkin sekarang saya akan memberikan waktu kepada sahabat agarik, kita masuk di sesi tanya jawab. Baik, siapa yang duluan mau bertanya? Saya tunggu pertanyaannya. Ya, sambil nunggu yang mau bertanya. Jadi pasien saya sendiri alhamdulillah yang dinyatakan bahwa sudah diabetes selama 14 tahun dan sampai hari ini tuh sudah sekitar 6 bulan ya. Itu ketika dicek gula darahnya selalu bagus. Alhamdulillah dan sudah lepas tidak minum obat kimia itu kurang lebih sekitar 5 bulanan ya. Dari 6 bulan yang lalu saya ketemu beliau itu. Alhamdulillah 5 bulan yang lalu tuh sudah tidak minum obat kimia dan sekarang pun sudah tidak minum agarik karena merasa sudah fit beliaunya itu jadi tidak minum agarik juga tetapi ketika dicek gula darahnya selalu bagus sekarang ini. Meskipun begitu tetap saya sarankan untuk selalu menjaga ya. Nah ini ada pertanyaan Diono Mangkulangit. Diabetes itu apa bisa sembuh total tapi dulu juga pernah tinggi, dulunya pernah tinggi, apakah bisa sembuh total? Ya tadi saya katakan ya, saya punya pasien itu sudah dari 6 bulan yang lalu saya kasih agarik itu dan sebulan pertama itu masih berbarengan dengan agarik minum obat kimianya masih diminum, tetapi ternyata alhamdulillah setelah 1 bulan berbarengan dilepaskan gula darahnya itu sekarang di kisaran 160 sampai 180 ya. Mas Diono, apakah ini sudah sembuh total? Nah, jadi kembali lagi, apakah orang ini masih menjaga makanan dan minumnya? Tidak. Ya mungkin bisa jadi ketika orang itu tidak mau menjaga makanannya dan minumannya tidak dijaga, gulanya mungkin bisa naik lagi. Tetapi dengan melihat gula darahnya ini lama tidak naik atau di kisaran di bawah 200 terus, tandanya kan sudah membaik ya. Sudah lebih baik, sembuh totalnya ini ya perlu diuji dulu mungkin sampai 1 tahun naik enggak gula darahnya. Begitu ya Mas Diono. Terus ini jika mengkonsumsi agarik untuk melepas suntik insulin itu bagaimana? Ya, ini ada Halimah. Ada 2 macam suntik insulin ya, biasanya ada insulinnya ada jenis Lantus atau Afrida ya. Jadi caranya ketika kita minum agarik 3 kali 1 saset per hari ya untuk yang berarti ini kategorinya sudah diabetes tipe 2 ini. Jadi caranya katakan insulin dosisnya diberi 10 unit ya. 10 unit. Nah, itu turunkan kurang lebih 4 unit turunkan. Kalau dikasih 14 unit berarti turunkan 5 atau separohnya enggak apa-apa. Percobaannya begitu. Jadi 10 unit kasih 5, kalau 14 kasih 7. Nah sambil minum agarik itu sampai 2 minggu berbarengan seperti itu. Nanti di minggu ketiga itu insulinnya turunkan lagi menjadi 2 unit saja. Di minggu keempat coba hentikan insulinnya. Kebetulan pasien saya pun saya buat seperti itu. Dan alhamdulillah ada perubahan kesembuhan ya. Di mana gula darahnya sampai hari ini tidak naik. Padahal beliau pun sama sudah melakukan suntik insulin. Jadi ketika orang diabetes hanya minum obat saja itu masih tipe 1. Tapi kalau sudah dikasih insulin bisa jadi sudah tipe 2 ya. Terus Nur Halimah mau tanya, kalau mau normal terus gulanya apa minum terus tiap hari? Tidak, ya tadi pasien saya itu sudah tidak minum sekarang. Tidak minum agarik. Tinggal apa? Tinggal menjaga ya.
Kalau kita kebanyakan gula di dalam darah, ya kurangi konsumsi gula. Gula itu ada di dalam nasi, glukosa, di buah-buahan, fruktosa, di dalam susu ada laktosa, gula pasir itu sukrosa tuh. Jadi mungkin kalau dari fruktosa dari buah silakan, tapi jangan terlalu banyak. Kalau kita makan pisang nih, pisangnya besar ya separuh makannya. Ya, karena memang di dalam tubuh kita gula sudah cukup banyak. Jadi dikurangi dari makanan ya. Untuk kolesterol apa bisa minum agarik? Ini Tomo Samudra, sangat bisa minum agarik minimal 2 kali 1 saset per hari untuk kolesterol. Dan itu nanti akan terlihat ketika sudah konsumsi sekitar 2 minggu, 3 minggu. Karena agarik akan memproses dulu di seluruh peredaran darah tubuh kita kan. Di peredaran darah kolesterolnya diikat, dibawa keluar, dibuang. Nah seperti itu ya. Sifat daripada agarik itu seperti itu. Tetapi ketika sudah sembuh, kolesterolnya turun, makanannya dijaga, itu bagus, jaga dulu sampai 6 bulan gitu. Setelah berhenti minum agarik, tapi makanan jaga saja dulu. Sambil dicek setiap bulan, oh bagus, coba makan yang katakan berminyak nih, sedikit. Nah, nanti dicek naik enggak? Enggak naik, berarti sudah lebih bagus. Tetapi tetap makanan itu harus dijaga. Orang usia di atas 40 tahun harus benar-benar sudah mengurangi yang namanya berlemak, berminyak, bersantan. Meskipun ada kalanya sulit ya. Kita untuk orang-orang yang sakit itu sulit betul. Kenapa? Karena saya sering mendapatkan pasien saya mengatakan, Mas, aku dulu lagi muda itu susah loh Mas, kepingin makan durian itu sampai ngiler, enggak kebeli. Sekarang saya sudah punya uang, saya bisa beli durian, kenapa enggak boleh makan durian? Nah, kadang dilema ya. Tetapi ya memang yang melarang itu kan bukan kita, tapi yang melarang itu tubuhnya dia. Jadi beritahukan kepada pasien kita, yang melarang Anda untuk tidak makan ini, itu bukan saya, tetapi tubuh Bapak sendiri. Ketika Bapak makan ini, nanti tubuh Bapak akan terasa sakit seperti ini. Nah biasanya nanti kalau orang-orang begitu tuh yang disalahkan obat. Obatnya nggak mempan, nggak mujarab. Padahal bukan obatnya nggak mempan, tidak mujarab atau tidak berkhasiat. Tetapi orang itu sendiri tidak bisa menjaga pola makan. Nah, pola makan itu ketika kita ingin makan apa tidak dituruti, berarti kan nafsu ya, nafsu juga ya. Gitu. Nah, itu bisa jadi mangkal kan hatinya. Nafsu makan. Nah, makan itu ingin makan nafsu juga namanya, nafsu makan. Terus makanannya, keinginannya tidak diikuti, hatinya bisa mangkal. Tambah berat penyakitnya. Jadi perlu kita beritahukan, yang melarang itu bukan saya, tetapi tubuh Bapak yang tidak mau dimasuki oleh makanan seperti ini. Lidah Bapak ingin, tapi tubuh Bapak tidak mau. Nah, jadi dikembalikan lagi kepada orang sakit, Bapak ingin sembuh atau tidak. Kalau ingin sembuh, ikuti apa yang disarankan oleh tadi. Bukan kita yang menyarankan, Nabi Muhammad kan. Jadi puasalah dari makanan yang setelah dimakan bikin sakit. Deal ya, enak seperti itu menjawabnya. Jadi untuk Tomo Samudra bisa sekali ya. Terus ada Vivi Alpi, maaf mau tanya, apakah minum agarik bisa dikasih dengan sedikit gula? Jangan. Apalagi untuk diabetes ya jangan ditambah gula. Agarik yang sekarang itu rasanya tidak terlalu kecut. Ya, lebih manis yang agarik sekarang, tapi manisnya dari stevia, bukan manis dari gula. Jadi sudah tidak perlu lagi dikasih gula. Karena agarik yang sekarang itu tidak kecut seperti dulu. Ya, yang dulu kecut memang kandungan roselanya cukup tinggi. Nah sekarang kandungan roselanya diturunkan, penyebab kecutnya, tetapi ditambah stevianya. Ya, seperti itu. Jadi tidak usah ditambah lagi gula. Ada Sulisnasa, kalau sakit diabetes masih konsumsi obat dari dokter boleh nggak minum agarik? Boleh, silakan. Agarik itu kan memiliki adjuvant efek, ya.
di mana ketika diminum berbarengan dengan produk kimia, malah kandungan beta-deglukan dan kuadrikloriknya pada agarik itu dapat meningkatkan khasiat obat-obat yang lainnya. Itu hasil penelitian seorang profesor di UGM. Ya, yang dulu videonya sering saya tayangkan kan. Terus ada pertanyaan dari Ibrahim. Pak, kalau untuk pengobatan penyakit gula biasa habis berapa box? Yang pasien saya kemarin itu 14 box. Habis 14 box. Apakah mahal? Tidak. Ya, sekarang 250.000 dikali 14 box. Nah, paling habis 3,5 juta 4 juta ya. Tetapi ketika kita harus sakit diabetes seumur hidup, harus bolak-balik ke dokter seumur hidup, apa tidak lebih banyak? Nah, ternyata dengan 14 box, sebetulnya kalau ingin benar-benar sembuh, itu habiskan 20 box. Saya itu sudah minum agarik itu sekitar 40 apa 45 box, saya lupa. Ya, yang maksudnya yang minum terus gitu tidak berhenti. Nah, kalau sekarang itu sudah minumnya tidak terlalu intens. Saya seminggu 2 kali, 3 kali gitu. Karena saya pikir tubuh saya sudah enak. Ya, jadi itu hanya untuk maintenance saja. Nah, tapi untuk pengobatan memang diharuskan itu kalau kita ini harus 14 box, ya itu lanjutkan. Apapun yang terjadi 14 box habiskan. Insya Allah nanti bertemu dengan kesembuhan. Ya. Karena kalau obat kimia, sampai kapan minum obat diabetes? Seumur hidup. Pilih yang mana? Ya. Terus ada lagi pertanyaan, kalau sakit diabetes dan kolesterol dikasih agarik dan produk apa? Nah, ini bisa di berbarengan, minum dulu NSTM 6 tetes dicampur dengan air 1 gelas. Setelah itu 30 menit kemudian boleh makan, setelah makan minum agarik. Nanti perutnya enak, kolesterolnya turun, diabetesnya turun. Ya, dengan pola seperti itu bisa. Jadi minum dulu NSTM 6 tetes dicampur air 1 gelas, 30 menit kemudian makan, setelah makan minum agarik. Itu sudah banyak sekali pasien saya yang saya berikan seperti itu dan alhamdulillah ada beberapa perbaikan. Itu saya lakukan dari sekitar 3 bulan yang lalu ya. Dengan NSTM itu 3 bulan yang lalu saya risetkan dengan pasien-pasien saya, ternyata hasilnya bagus, sakit mahnya sembuh, kolesterolnya turun, gula darahnya stabil. Ya. Terus kakak saya kena diabetes, tapi kalau minum agarik perutnya terasa panas, gimana? Nah berarti perutnya tidak sehat. Nah bisa mengikuti cara saya tadi. Minum dulu NSTM 6 tetes dicampur air 1 gelas atau 200 mili atau 150 mili terserah. Ya, 6 tetes, setelah itu 30 menit kemudian makan, setelah makan baru minum agarik. Seperti itu ya untuk Mbak Juwita Ratna. Nah, nanti perutnya itu benar-benar enak. Saya ada pasien itu sudah 14 tahun sakit mah kronis. Makan salah dikit langsung kambuh. Jadi makan kasar dikit, wah langsung sakit perutnya. Terus sekarang itu alhamdulillah sampai orang ini tuh pasien saya ini padahal rumahnya itu di Jogja, bahkan hanya beberapa meter dari kantor NASA. Rumahnya itu tidak jauh. Saya kirim dari sini padahal beli dekat ke NASA ya, tapi beliaunya minta dikirim saya. Saya kirim ke sana, itu alhamdulillah sampai hari ini tidak mau telat. Pak nanti kurang lebih agarik saya habis tanggal sekian, tolong dikirim dari tanggal sekian. Sampai seperti itu. Tolong NSTM-nya juga jangan sampai telat. NSTM diperkirakan nanti habis tanggal 25 Maret katanya kemarin nge-WA saya. Tolong sekarang dikirim, biar saya tidak sampai telat. Karena tubuh saya sudah enak, perut saya sangat nyaman. Tidur saya bagus sekarang. Begitu ya Mbak Juwita ya. Nah, terus Pak, konsumen saya rutin minum agarik dan baru habis 3 box dengan keluhan kolesterol, mak, darah tinggi, efeknya tiap bangun pagi selalu malas.
malas itu badan terasa lemes, apa itu salah satunya adalah proses detoksifikasi dan healing krisis. Semangat belum bagus berarti hormon serotonin ini belum tersekresikan dengan baik. Ya, bisa jadi orang ini sakitnya sudah lama kayaknya. Nah, biasanya kalau sakit sudah lama ya perlu pengobatan cukup intens ya. Biasanya nanti akan lebih terasa enak sekali itu setelah di 6 box ke sana. Kalau diawali dari kok malas bangun tidur pagi itu. Nah, kalau itu memang kembali lagi juga sih bisa dibantu secara psikis ya, semangatnya gitu. Jadi pagi-pagi bangun tidur tuh ada motivasi ngelakuin apa gitu. Seperti itu saja, dibantu dengan semangat yang lain ada motivasi untuk apakah olahraga atau apa. Nanti eh, itu bisa kembali semangat lagi ya. Jadi hormon serotonin itu salah satunya ya harus dibantu dengan kita hatinya bahagia ya, dibuat bahagia gitu. Apakah kita cari hiburan, akhirnya kita bahagia, tersenyum, tertawa, hormonnya jadi turun lagi, semangat lagi. Kayak orang, kayak anak kecil, mau jalan kan belajar dulu. Nah jadi orang yang seperti itu tuh belajar lagi gitu untuk lebih bahagia. Karena semangat itu perlu bahagia. Ketika orang bahagia tanpa semangat, tak mungkin. Karena kebahagiaan itu tadinya dari semangat gitu loh. Ketika saya semangat mengejar calon istri saya sehingga bisa jadi istri saya kan bahagia. Nah seperti itu ya. Nah jadi lanjutkan Mbak Eka ya. Sampai 6 box sana nanti pasti enak. Semangat terus ya. Ada Harti Najwa, untuk penyakit cikungunya apa bisa diatasi dengan bisa sekali. Karena di dalam agarik ada kandungan yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita yang akan membunuh virus cikungunya. Jadi tadi saya katakan agarik itu dapat membentuk sel-sel pembantu makrofag, sel T, sel NK. Nah itu sel-sel inilah yang akan membantu tubuh kita untuk membunuh virus cikungunya. Paham ya? Jadi kasih agarik 3 kali 1 saset per hari setelah makan untuk cikungunya. Saya mau tanya apakah agarik bisa juga menormalkan tekanan darah, khawatirnya kalau mengkonsumsi terus-menerus akan menyebabkan anemia. Tidak juga, ketika tubuh kita sudah seimbang, tekanan darahnya sudah seimbang, kita minumnya tadi saya bilang ya hanya untuk maintenance. Ya, yang tadinya sehari 3 kali atau 2 kali, itu nanti minumnya tuh setelah saya lewat 20 box lah katakan begitu ya minumnya. Itu mulai seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Maksudnya hari ini kita minum 1 saset, besok tidak, besoknya minum 1 saset. Nah seperti itu maksudnya ya. Itu tidak akan menjadi anemia. Karena sifat daripada agarik itu menghancurkan gumpalan-gumpalan darah. Kalau anemia itu ada kandungan pada sel darah merah yang kurang, HB-nya pun bisa turun. Ya, kurang nutrisi, kurang zat besi pada darahnya namanya anemia. Ya. Jadi tekanan darah rendah dengan anemia itu tidak sama. Kalau tekanan darah tinggi namanya hipertensi. Kalau tekanan darah rendah namanya hipotensi. Tuh, anemia itu lain lagi. Berarti kurang nutrisi sel darah merahnya. Mungkin kebanyakan diet bisa jadi. Karena takut gendut tidak mau makan ini, tidak mau makan itu. Jadi jangan sampai warga Indonesia dalam usia muda sudah anemia. Nanti dalam pendidikan ketika dia belajar otaknya tidak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena darahnya kurang nutrisi. Jadi berbeda ya untuk apa itu anemia. Paham ya Mbak Iva ya? Kalau untuk penyakit kista bisa minum agarik? Enggak, bisa sekali. Tadi kebetulan sudah diposting tuh sama Pak Rafiq. Ternyata ada orang sakit kista di Kediri, beliau minum agarik, minum NSTM dan kurkumin. Ternyata kistanya sekarang alhamdulillah sudah, yang satu tuh sudah betul-betul, kan kebetulan kistanya ada 2 di 2 ovarium. Yang satu sudah zero, yang satu ada tinggal sedikit. Itu kebetulan beliaunya konsultasi saya langsung juga dengan saya dan beliau memberikan testimoninya dan kebetulan sama Pak Rafiq langsung di share ya testimoninya. Bisa, jadi minum agarik 3 kali 1 saset per hari
Kurkuminnya 3 kali 2 kapsul, NSTM-nya 3 kali 7 tetes. Untuk apa namanya? Kista ini ya, silakan secepatnya diminum. Dan kalau belum memiliki keturunan, saya doakan secepatnya punya momongan ya. Biar di rumah lebih rame, ada yang teriak-teriak, ada yang nangis. Nah. Oke, ada Mbak Sri Setioningsih. Ada konsumen yang punya riwayat keturunan dari ibunya diabetes mellitus yang sudah mengalami gangren jari-jarinya. Jarinya sudah lepas sendiri. Ya, memang saya dulu pernah punya pasien itu jarinya lepas sendiri. Dicek pertama kali gula darahnya 300, sekarang alhamdulillah selalu dicek normal di bawah 200, tapi ada keluhan merasa tidak greng. Itu gimana ya arahannya? Jadi sekarang gula darahnya sudah bagus padahal jari-jari sudah putus, lukanya sudah sembuh. Ini kebetulan Mbak Sri itu sangat intens sekali apa namanya? Japri dengan saya kalau konsultasi. Alhamdulillah sudah bagus tapi kurang greng. Nah, itu masalahnya. Berarti sudah impoten atau ejakulasi ya. Itu agariknya lanjutkan dan bisa ditambah minum NSTM, tapi Mbak Sri minumnya itu selama 2 bulan bareng dengan NSTM, nanti ada perbaikan tuh. Ya, karena memang di NASA saat ini belum memiliki produk yang khusus ke impotensi ya. Di situ herbastamin lebih ke stamina, lebih ke badan kan, lebih lebih ke fresh ke badan, bukan ke masalah kelelakian. Tapi ya tidak apa-apa ditambah herbastamin 2 kali 2 kapsul, Mbak Sri ya. Saya doakan secepatnya greng lagi. Jadi lanjutkan agariknya, tambah NSTM dan herbastamin. Ya. Mariani Luciana mau tanya untuk gejala stroke apa bisa sembuh dengan minum agarik, aturan minumnya bagaimana? Usianya 75 tahun. Ini gejala ya, gejala stroke. Berarti belum stroke kalau baru gejala. Insya Allah yang stroke aja sudah banyak, testimoni yang stroke sembuh, apalagi yang masih baru gejala. Kalau masih gejala, kasih agarik 2 kali 1 saset. Ya, Mbak, kalau usia 75 tahun berikan setelah makan. Insya Allah nanti sehat, tapi makanannya dijaga. Ya, makanannya dijaga, puasa dari yang berlemak, berminyak, bersantan. Pasti sehat lagi. Begitu ya Mbak ya. Ada Henny Leader NASA Trawas. Nah, kadar gula darah 450 lebih. Itu dikasih agarik sama apa ya agar bisa menormalkan kembali. Kasih agarik 3 kali 1 saset per hari dan NSTM 3 kali 7 tetes. Langsung kasih 7 saja. Ini tinggi soalnya 450 lebih ini berarti gula darah tinggi. Kalau di atas 500, 600 sangat tinggi ya. Kalau lebih dari itu krisis sudah, itu bisa terjadi koma. Nah begitu ya Mbak Heni ya. Mau tanya untuk lengan yang kesemutan, kadang hilang, kadang kumat, apa bisa sembuh dengan konsumsi agarik? Ya tangan kesemutan itu bisa jadi ada penyumbatan di pembuluh darahnya sehingga darahnya mandek, itu pasti akan mengganggu sistem syaraf ya. Saraf sensornya tuh kerjanya menurun, makanya terasa tebal dan kesemutan. Nah, itu bisa minum agarik 3 kali 1 saset per hari, ya, atau 2 kali 1 saset saja per hari, tapi minum selama 1 bulan ya. Minum selama 1 bulan, nanti gejala kesemutannya mulai hilang, terus minum NSTM juga itu bisa setiap hari diminum, jadi caranya 60 tetes NSTM dicampurkan dengan air 1 galon. Ya, terus agariknya minum 2 kali 1 saset per hari. Itu lakukan sampai 1 bulan sampai 45 hari, nanti tidak kambuh lagi. Dulu saya sering mengalami kalau naik sepeda motor baru 20 menit ini jari-jari tebal semua terus kesemutan. Sekarang alhamdulillah sudah tidak, sudah normal. Kolesterol saya dulu sempat 365, 260, sekarang itu alhamdulillah di bawah 200 terus. Aman sekali. Ya. Terus Assalamualaikum Pak, saya Nasori dari Gunung Gangsir. Sebentar.
Mas Nasori dari Gunung Gangsir. Ya ini nggak kelihatan ya. Nah ini sebentar, Mas Nasori dari Gunung Gangsir mau tanya nih, untuk diabetes kering minum agarik dipadukan dengan produk apa dan aturannya bagaimana? Lalu diabetes basah bagaimana cara minumnya? Sebetulnya saya sendiri bingung. Memang ada beberapa yang mengatakan diabetes kering, diabetes basah. Sebetulnya ya diabetes tidak ada kering tidak basah. Diabetes ya diabetes mellitus gitu ya, tipe 1, tipe 2. Nah, ada diabetes juga yang lain itu seperti ibu yang sedang hamil tiba-tiba gula darahnya naik, itu diabetesnya jenisnya berbeda juga ya. Jadi sebetulnya sama saja untuk diabetes tipe kering atau basah, cara minumnya sama ya. Minum agarik 3 kali 1 saset per hari, bisa ditambah NSTM 3 kali 6 tetes. Kalau sudah di atas 460, 450 ke atas lah, itu kasih 7 tetes NSTM-nya. Ya, itu banyak sekali yang sudah mengalami perubahan ke arah kesembuhan bahkan sudah sembuh. Ya, begitu ya Mas Nasori ya. Ada Ida Safari mau tanya gejala kencing manis apa bisa dikonsumsi agarik? Maksudnya gejala kencing manis apa bisa konsumsi agarik? Bisa sekali ya, baru gejala tuh berarti baru 220, belum sampai lewat 300 itu udah gejala tapi sudah positif ya. Positif kalau tidak bisa menjaga makanan ya benar-benar kencing manis. Bisa dengan minum agarik 2 kali 1 saset per hari ya. Seperti itu ya Mbak Ida ya. Ada Tunik Mangun mau tanya, putra saya ada mikropenis, bisakah dikasih agarik, sekarang usia umur 7 tahun. Boleh nanti Bu Tunik japri saya saja langsung ya untuk masalah ini ya. Japri langsung saja karena perlu pemaparan cukup panjang ya. Langsung japri saya nanti ya Bu Tunik Mangun ya. Eh, Agarik boleh diminum sama air hangat, boleh, tapi hangat kuku. Hangat kuku itu berarti 40 derajat ya. Lebih daripada 40 derajat tidak bagus. Karena agarik diproduksi dengan sistemnya fermentasi selama 3 bulan. Jadi bikin agarik itu 3 bulan baru jadi. Ya, gitu. Jadi boleh tapi hangat kuku itu adalah 40 derajat. Jangan lebih dari 40 derajat ya untuk titis Sri Bawon. Ada Halimah, tanya lagi, kalau untuk diabetes basah, sehingga dokter menganjurkan untuk diamputasi, tapi si pasien tidak mau diamputasi untuk obatnya selain agarik, sama apa lagi? Terus untuk bagian, terus karena ada lukanya di bagian kaki yang terus tambah besar lukanya. Untuk pengobatannya sampai sembuh berapa bulan pemakaiannya? Nah itu bisa minum agarik 3 kali 1 saset per hari, ya, terus minum NSTM-nya 3 kali 7 tetes, dan itu lukanya harus dicuci. Ya bisa dicuci oleh, kalau di itu memang pakai NaCl saja. Sebetulnya kalau saya memang ada ramuan pencuci yang lain ya, yang saya ramu sendiri, karena ada kalanya tenaga medis pun memiliki apa namanya ramuan obat pencuci itu berbeda-beda gitu. Nah itu kalau untuk yang diminum tadi itu ya agarik sama NSTM, terus dicuci sama NaCl, terus bisa dikasih Sunpro ya di lukanya, dikasih Sunpro di lukanya gitu. Tapi kalau ingin lebih paham lebih lebih jauh cara mencucinya, boleh silakan japri saya untuk masalah mencuci lukanya. Ya berapa kali sehari, harus pakai apa saja biar cepat sembuh, kasihan. Gitu, karena kalau nanti terlambat keburu busuk pasti amputasi atau lepas sendiri nanti jari-jari ya kalau di jari. Nah begitu ya. Arahmi tanya, kalau gula darah rendah sampai 82, maksimal tuh cuma 90. Boleh konsumsi agarik? Boleh konsumsi agarik 1 hari 1 saset. Terus ya minum yang manis setiap hari ada, minum teh pagi dan sore. Ya itu bisa membantu untuk naikkan ya. Karena sifat agarik itu yang tinggi diturunkan, yang rendah dinormalkan. Nah,
sifatnya kan menyeimbangkan, ya. Makanya memang sulit untuk diterima oleh dunia medis. Karena ada pasien saya gula darahnya rendah ketika minum agarik kok jadi normal. Yang tinggi kok turun gitu loh. Subhanallah saya enggak paham juga itu urusannya dengan Allah ya. Ningsih, dok mau tanya suami saya ada riwayat pembengkakan jantung sama wasir. Sudah konsumsi hampir 4 box tapi katanya kadang-kadang dadanya masih terasa sakit sama wasirnya juga masih sakit. Mohon bantuannya. Ketika kita ada masalah dengan sakit jantung, memang yang pertama itu adalah yang harus bukan dilawan ya, dipahami itu adalah pola pikir. Pola pikir memang betul-betul harus dijaga untuk orang yang sakit jantung. Sebab ketika terjadi ketegangan dari pikirannya maka peredaran darah pun akan tegang, detak jantung pasti berubah diafragmanya ya. Sehingga penyumbatannya malah kedorong-kedorong tambah menyumbat, itu yang berbahaya. Jadi untuk sakit jantung itu lanjutkan minum agarik sehari itu kasih dulu 2 kali 1 saset per hari ya. Tapi airnya itu sedikit saja. Jadi agariknya dicampur dengan setengah gelas saja airnya ya. Nah, terus nanti NSTM pun sama 6 tetes airnya setengah gelas saja. Bedakan jedanya itu 30 menit ya. Dan itu lakukan minum selama 3 bulan ya ibu ya. Nanti suami tercintanya insya Allah sembuh lagi, sehat lagi. Selama 3 bulan terus berturut-turut. Ya, agarik tidak mahal kok. Obat jantung itu mahal-mahal, agarik tidak mahal. Rutin, kalau masih minum obat dokternya untuk jantungnya silakan lanjutkan. Silakan dilanjutkan, nanti jenengan bisa konsultasi japri langsung dengan saya bagaimana cara menurunkan dosis obatnya ya, begitu ya. Nah, kalau untuk benjolan di dalam tubuh seperti muncul di tangan, di badan tapi orangnya tidak merasa sakit itu gimana? Oh iya ini mungkin stak ya, kelenjaran katanya kalau dalam bahasa Jawa itu. Ya minum agarik saja 3 kali 1 saset per hari selama 2 bulan. Nanti coba sambil minum itu udah seminggu atau 2 minggu itu dipegang. Kerasnya itu lebih keras apa lebih melunak? Itu rata-rata akan melunak, melunak, kempes, kempes, kempes. Dulu saya pernah ngobatin itu dia punya benjolan saya hitung ada 98 biji di dalam badannya. Dan praktis orang itu tidak pernah pakai baju lengan pendek karena tangannya mentol-mentol ya. Jadi selalu menggunakan kemeja panjang, lengan panjang. Itu sekarang alhamdulillah betul-betul tidak ada. Cuma pasien-pasien saya tuh kalau saya mintai testimoni itu mereka pada enggak mau. Masalah privasi katanya. Malu saya. Nah itu, dan saya tuh tidak mau membuat testimoni kalau orangnya tidak mengizinkan. Itu kan masalah privasi ya, bahaya itu hak asasi manusia. Jadi pasien saya tuh rata-rata tidak mau. Walau alam kenapa kok teman-teman yang lain itu pada mau gitu pasiennya. Dibuat testimoni kok pasien saya tidak mau gitu. Oke kita lanjutkan ya. Sakit asam lambung apa bisa minum agarik? Bisa. Caranya harus dikombin dengan NSTM. Jadi minum dulu NSTM, 6 tetes dicampur air, 3/4 gelas lah cukup ya. Campur air, diaduk, diminum, 30 menit kemudian makan, setelah makan minum agarik. Dan minum agariknya pagi 1, sore 1. Insya Allah 2 minggu, 3 minggu itu bisa sudah sangat luar biasa sembuhnya ya. Ada pasien yang habis jatuh, ada benturan di kepala dan ada pembekuan darah yang sangat kecil di kepala di bagian belakang bawah dan terjadi linglung. Iya, biasanya terjadi hilang sebagian ingatan ya. Ketika 1 tetes darah ini ada di otak memori terjadinya ya, di otak belakang. Sering lupa hal yang dulunya sangat dihafal pun bisa lupa. Nah itu bisa minum agarik 3 kali 1 saset per hari dan NSTM 3 kali 7 tetes minum selama 3 bulan berturut-turut. Terus karena
pembuluh darah manusia ini kan panjang sekali ya, jauh sekali. Jadi proses pembersihannya itu butuh waktu 45 hari sampai 90 hari. Ya mungkin yang lainnya kalau tindakan medis di rumah sakit bisa dioperasi, tetapi kan hanya setetes darah itu biayanya juga mahal. Ya itu kembali lagi ya ke pasiennya. Tapi saran saya minum agarik dan NSTM selama 3 bulan jangan berhenti. Ya, insya Allah kesembuhan punya Allah ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh menjada wajada, insya Allah sembuh lagi. Ya, kalau untuk benjolan di payudara apa obatnya? Minum agarik 3 kali 1 saset per hari, bisa ditambah kurkumet 3 kali 2 kapsul. Ya, apakah agarik bisa untuk obat operasi sesar luka dalam? Nah, itu saya belum punya pengalaman di situ. Tapi ketika orang sudah sesar itu pernah, ya. Ada beberapa orang sudah melakukan sesar, melahirkan dengan cara sesar, terus minum agarik tidak ada masalah. Minum 1 hari 1 saset saja. Insya Allah akan mempercepat proses penyembuhan lukanya ya. Apakah agarik bisa menghilangkan benjolan? Nah tadi sudah saya bahas, bisa ya. Kakak saya sudah 10 tahun belum punya keturunan karena suaminya punya diabetes. Gimana solusinya? Suaminya kasih agarik 3 kali 1 saset per hari, terus NSM 3 kali 7 tetes. Ya, nanti diabetesnya bagus turun, makanannya suruh dijaga, nanti insya Allah eh, impotensinya atau ejakulasi dininya bagus lagi sehingga menghasilkan hormon sperma yang kuat. Nanti bisa hamil. Ya, gitu karena ya jelaslah masalahnya ini ada di suami karena diabetes itu bisa menyebabkan kemandulan ya, jadi suaminya yang disuruh minum obat. Kalau mata sering bengkak kata dokter alergi Pak, apa agarik juga bisa dan dosisnya berapa? Kasih 2 kali 1 saset per hari ya. Apabila sakit B20 bisakah virus itu hilang dengan mengkonsumsi agarik? Boleh dicoba minum agarik 3 kali 1 saset per hari dan minumnya itu 3 bulan. Tadi saya bilang ya 3 bulan saja diminumnya. Nah nanti insya Allah kalau selama 3 bulan diminum virusnya saya yakin karena agarik tadi saya katakan, bukan saya bahas dapat membentuk makrofag, sel T, sel NK, sel pembantu ya. Nah sel pembantu ini memiliki pekerjaan itu adalah membunuh kuman-kuman virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi bisa ya. Kalau kaki terasa ngilu gimana cara mengatasinya? Nah ini saya bingung ngilunya kenapa ini kakinya? Bu Hairiyah ngilunya kenapa? Apakah asam urat? Tapi coba saja minum agarik 2 kali 1 saset per hari ya. Selama 1 box habiskan, ngilunya hilang tidak? Kalau ngilunya hilang lanjutkan sampai habis 6 box ya. Tangan di siku bekas jatuh terus bengkak sudah beberapa bulan, bisa dikasih agarik? Bisa, coba minum agarik 2 kali 1 saset per hari ya. Ini putra teman saya umur 8 tahun ada jantung bocor dikasih agarik boleh tidak? Jangan, saya tidak menganjurkan. Ya, karena agarik itu dapat mengencerkan darah, sementara yang bocor jantung klepnya ini ketika terlalu encer juga darahnya, jadi buka tutupnya itu tidak bisa maksimal. Karena ini masih kecil, kalau udah di atas 14 tahun mungkin saya bisa memperbolehkan 1 hari 1 saset, tapi ini baru usia 8 tahun, jangan dulu ya. Gitu, kita tidak ambil resiko juga. Setelah minum agarik kok badannya malah gatal-gatal kayak alergi gitu, apa itu detox? Nah ini sakit awalnya apa ya? Tolong Pak Sahar, sakit awalnya itu apa? Setelah minum agarik kok badannya malah gatal-gatal. Nah ini penyakitnya apa gitu? Awal penyakitnya biar saya bisa memahami. Mama saya 1 tahun yang lalu operasi tumor tiroid di leher, tapi sekarang lehernya sering terasa kaku dan kalau buat bicara berat dan daya tahan tubuhnya jadi kurang.
Nah itu perlu dicek lagi tuh untuk tiroidnya ya, ke lab cek darah untuk tiroid yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan itu ada tumbuh lagi gitu. Coba dicek untuk tiroidnya ya ke lab ya. Nanti bisa minum agarik lagi 3 kali 1 saset per hari ya. Ada pasien asam urat 7,3 5 hari setelah minum agarik sama herbatus NSTM 5 tetes kemarin jadi 5,7. Tapi yang dirasakan masih sakit seluruh tubuhnya, ada benjolan-benjolan di ruas-ruas. Oh iya, ini dulu pernah tinggi berarti Mbak Sri ya. Ini pernah tinggi sekali ini asam uratnya dulunya. Jadi ini zat sisa-sisa masih ada di dalam sendi-sendi itu masih ada di pembuluh darah. Jadi lanjutkan, ini kalau dicek asam uratnya sudah turun, tetapi yang menyebar di tubuh ini masih ada. Jadi lanjutkan lagi minum agariknya ya, sama herbatusnya ya, Mbak Sri ya lanjutkan lagi. Untuk yang benjolan di payudara tadi itu 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan itu sudah terlihat sekali hasilnya ya. Jadi eh, jangan takut tidak sembuh, pasti sembuh kok. Hanya perlu apa sih? Minum obat apapun kalau tidak kita yakini sulit untuk sembuh. Kayak kita berobat ke dokter gitu ya. Kadang-kadang kan orang begini, anakku itu kalau berobat itu jodoh ke dokter ini, itu adalah satu bentuk dari sugesti. Jadi orang ini sudah mensugesti dirinya bahwa kalau anaknya sakit, ya, bahwa kalau anaknya sakit itu berobatnya ke situ. Gitu. Nah kita sendiri begitu. Jadi bangun keyakinan dengan kita apa sebelum minum itu kita berdoa dulu seminum agarik itu. Kita berdoa dulu gitu ya. Ya Allah ini agarik ini jadikan syariat obat yang baik untuk kesembuhan saya atau kesembuhan pasien saya atau konsumen saya. Seperti itu ya sahabat agarik ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, sudah jam 9 dan tanya jawab kita cukup banyak. Mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan boleh, silakan dilanjut mau di WhatsApp ya, silakan nanti saya jawab ya. Baik, alhamdulillah sama-sama saya ucapkan terima kasih juga untuk sahabat agarik semuanya. Eh, Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesuksesan ya. Ini masih ada ternyata sebentar Mbak Nining. Mau tanya kalau telinga bengkak keluar nanah terus menerus apakah bisa dengan agarik? Untuk dari dalam bisa dengan agarik. Tapi itu berarti ada infeksi ya di dalam telinga gitu. Ini ada infeksi di dalam telinga, minum agarik 2 kali, ini usianya berapa? Kalau tidak salah ini tadi ditanyakan di WhatsApp sudah saya jawab ini ya. Minum agarik 3 kali 1 saset per hari. Tapi saya ingin tahu usianya itu berapa ya usianya ini. Ini kan dalam bahasa Jawa itu disebutnya coroen ya gitu. Jadi ini perlu obat tetes juga untuk telinganya ini perlu obat tetes. Kalau kepala pusing, mata tiba-tiba burem. Pusing, tiba-tiba burem. Gejala apa? Itu bisa dari tekanan darah rendah itu. Ya bisa dari tekanan darah rendah bisa itu. Nah, tapi kalau ada sakit, perutnya mual, hati-hati. Salah satu gejala dari tumor otak itu adalah pusing, perutnya mual, ingin muntah. Dan itu 2 bulan, 3 bulan terasa seperti itu. Ya itu harus hati-hati itu. Ya. Minum agarik saja 2 kali 1 saset per hari ya. Nah, oh iya untuk Bu Tunik nanti saya ini nomor handphone saya 081259350024 ya. Ini Furkon. Saya kirim silakan. Usia 55 tahun. Nah, itu minum agarik dan ini memang perlu obat tetes khusus untuk telinga. Silakan japri saya di nomor tadi nanti saya kasih tahu obatnya bisa dicari ya untuk Mbak Nining Ervina Nasa ya.
Karena itu tidak hanya butuh agarik, itu perlu yang lain. Sama-sama Ibu, ya. Ibu hamil apakah boleh minum agarik? Boleh, ya boleh ketika usia kandungan di atas 4 bulan, itu boleh silakan minum agarik 1 saset per hari. Ya, agarik itu tidak mahal, sahabat agarik, karena ternyata investasi untuk kesehatan itu mahal memang. Tapi agariknya tidak mahal gitu. Untuk sehat itu sangat mahal. Ya, tidak murah. Ketika seseorang sudah sakit, harta kekayaan sebanyak apapun tidak berarti. Ketika seseorang sudah sakit. Jadi cara menawarkan agarik itu mudah. Ketika orang sudah closing dengan agarik, minum agarik 1 box, Anda pasti sehat. Tapi kalau ingin lebih sehat, minumlah agarik sampai habis 4 box. Tapi ketika Anda ingin sangat sehat, minumlah agarik sampai 8 box. Itu untuk orang yang sehat agar lebih sehat dan sangat sehat. Tetapi kalau untuk orang sakit, mungkin bisa sampai 3 bulan, 4 bulan minum agarik. Seperti itu ya sahabat agarik. Dan kita di situ kan bisa menawarkannya mudah juga. Gitu ya, maksudnya menawarkan begini. Kalau langsung beli 8 box, nanti saya kasih hadiah produk NASA ini. Atau kalau Anda langsung ambil 8 box, saya memberkan. Hitung-hitungannya kan masih ada ya. Member 200.000, 8 box kita masih dapat 800.000. Berarti kita masih bisa ambil 600.000 dan dapat 1 member. Luar biasa kan mudah ya. Kita dapat member, nah setelah itu kan membernya bisa dia lebih baik lagi setelah minum agarik habis 8 box bisa direkrut dan jadi member kita, jadi downline kita. Itu cara-cara menurut saya tidak terlalu sulit. Kalau seandainya saya boleh seperti itu pasti akan saya lakukan. Ya sahabat agarik, tapi saat ini saya belum diperbolehkan untuk rekrutmen. Mudah-mudahan ke depan diperbolehkan, nanti akan saya lakukan hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih sahabat agarik dimanapun Anda berada. Ya, kita berdoa bersama, insya Allah kita akan sukses di PT NASA bersama produk agarik yang luar biasa tentunya. Jadi biasakan, nah, mohon didengarkan, biasakan dalam 1 hari minimal menjual agarik adalah 3 box. Jadikan satu kebiasaan menjual agarik dalam 1 hari adalah 3 box. Karena ternyata segala sesuatu perlu dibiasakan. Ketika seseorang sudah membiasakan, maka akan terjadi tersimpan di mental kita, di otak kita yang disebut mental block. Ketika seseorang biasa merokok dan tidak merokok, maka mental blocknya ini akan bergerak-gerak, minta rokok. Kenapa? Karena dari kebiasaan itu sudah tersimpan di otak menjadi satu kebiasaan mental otak. Ketika kita berbisnis, kalau kita membiasakan dalam berbisnis itu dibiasakan, saya harus jual sehari 3 box, dibiasakan sehari 3 box, itu akan menjadi satu kebiasaan yang luar biasa, kebiasaan yang sangat menguntungkan. Ya, sahabat agarik, itu terserah mau dibiasakan 10 box, tapi jadikanlah kebiasaan menjual agarik minimal 1 hari adalah 3 box. Ya, itu ucapkan kepada diri kita. Biasakan saya menjual agarik dalam 1 hari 3 box. Biasakan saya menjual agarik dalam 1 hari 3 box. Lalu gambarkan bahwa per hari itu 3 box closing. Gambarkan atau visualisasikan bahwa kita menjual agarik dalam 1 hari 3 box. Itu perlu digambarkan ya sahabat agarik. Insya Allah nanti kita lebih sukses lagi, lebih sehat lagi. Kita berbagi dalam kesuksesan dan kesehatan ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat. Ketika tadi saya bahas produk, ketika kita seminar online ini, insya Allah saya yakin sahabat agarik mau memaafkan saya. Sesungguhnya orang yang memaafkan kesalahan seseorang itu lebih baik daripada apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.